warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Qur'ani, kali ini kita akan mempelajari tentang 5 cara cepat membaca Al-Quran atau tahsin dengan benar. Yuk kita simak sama-sama. Cara kita belajar tahsin ini yang pertama adalah mengenal huruf hijaiyah dan makhrajnya. Huruf hijaiyah itu sendiri berjumlah 29 yang disusun berawalan dari huruf alif hingga huruf iya. Nah, tadi kan sempat kita singgung ya teman-teman, yaitu makhraj. Makhraj adalah tempat keluar, sedangkan makhrajul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf yang diucapkan. Makhrajul huruf itu sendiri bisa kita pelajari dengan cara berlatih mengucapkan huruf-huruf secara benar dan mendengarkan huruf-huruf yang diucapkan oleh orang-orang yang sudah ahli dalam mengucapkan huruf tersebut. Makhorijul huruf terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada al-jauf. Al-jauf adalah makhraj atau tempat keluarnya huruf yang keluar dari rongga mulut. Yang kedua ada al-hayshum. Al-hayshum adalah tempat keluarnya huruf dari rongga hidung. Yang ketiga ada al-halq. Al-halq adalah tempat keluarnya huruf dari rongga tenggorokan. Yang keempat adalah asyafatain. Asyafatain ini adalah tempat keluarnya huruf dari 2 bibir. Dan yang terakhir adalah alisan, tempat-tempat keluarnya huruf dari lidah. Setelah kita mempelajari tips yang pertama, kita masuk ke tips yang kedua, yaitu mempelajari tanda baca Al-Quran dan mengenal sifat-sifat huruf dalam Al-Quran. Ada 8 tanda baca Al-Quran. Yang pertama, tanda baca Fathah. Cara melafalkannya atau membacanya cukup dengan membuka mulut. Misalkan A. Tanda baca yang kedua yaitu tanda baca Kasroh. Cara melafalkannya cukup dengan tersenyum. Misalkan I. Tanda baca yang ketiga yaitu tanda baca Domah. Cara melafalkannya cukup memanyunkan 2 bibir, misalkan U. Tanda baca yang keempat kasroh tanwin. Cara melafalkannya cukup menambahkan akhiran n, misalkan in. Tanda baca yang kelima itu tanda baca fathah tanwin. Cara melafalkannya misalkan an. Tanda baca yang keenam yaitu tanda baca domah tanwin, misalkan un. Dan yang ketujuh yaitu tanda baca sukun. Cara melafalkannya cukup menahan huruf yang disukunkan, misalkan an-amta. Tanda baca yang terakhir yaitu tanda baca tasydid. Cara melafalkan hurufnya dengan menggandakan atau menekan agak lama huruf yang ditasydidkan, misalkan inna, thumma. Nah, itulah tanda baca dalam Al-Quran. Kita masuk ke sifat-sifat huruf dalam Al-Quran. Apa sih itu sifat-sifat huruf Al-Quran? Yaitu sifat-sifat yang apabila kita mengabaikannya akan mempengaruhi suara huruf yang dibaca atau yang dilafalkan. Ada sifat-sifat huruf yang berlawanan seperti hamzah dan jahar, istifal dan isti'la. Dan ada juga sifat huruf yang tidak memiliki lawan seperti sofir, qalqalah, lin, takrir, gunnah, dan yang lainnya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tips yang ketiga adalah kita dapat mempelajari bacaan panjang atau dalam ilmu tajwid sendiri biasa sering kita dengar atau sebut yaitu hukum mad. Nah, di sini kita dapat mempelajari dan juga mengetahui ketentuan-ketentuan dalam kita membaca Al-Quran sesuai dengan hukum mad sendiri, dibacanya berapa harokat seperti itu ketentuannya. Nah, insya Allah pada saat kita sudah mengetahui hukum mad sendiri, kita dapat baik dan benar saat kita mempelajari atau membaca Al-Quran sendiri. Tips yang keempat adalah kita mempelajari seluruh kaidah ilmu tajwid, di mana makhraj, tanda baca, sifat huruf, dan lain sebagainya dalam teori ilmu tajwid wajib kita pelajari agar kita pada saat membaca Al-Quran lancar dan juga baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang sudah diterapkan oleh
anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tips yang kelima adalah komitmen berlatih setiap hari. Dalam belajar membaca Al-Quran, frekuensi berlatih akan sangat mempengaruhi hasil belajar. Karena membaca Al-Quran dengan fasih perlu lisan yang fasih juga. Dalam hal ini, jika teman-teman masih bingung gimana caranya bisa konsisten, atau Kak, gimana sih caranya supaya kita tuh benar-benar konsisten bisa berlatih setiap hari? Karena teman-teman pasti punya kesibukan kan. Teman-teman bisa melakukan dari hal terkecil dan memulainya dengan hal yang sesederhana mungkin. Jika di awal-awal pasti teman-teman semangatnya tinggi. Jika teman-teman punya semangat tinggi, maka biasanya teman-teman akan mematoknya terlalu tinggi. Misalkan teman-teman menulis, saya akan berlatih setiap hari 2 jam atau 3 jam. Nah, awal-awal iya teman-teman akan terus berlatih. Hari ke-1 iya, hari kedua iya, tapi di hari ketiga teman-teman mempunyai kesibukan dan jadwal yang sangat padat. Nah, dalam hal seperti itu pasti teman-teman akan merasa terbebani dan akan merasa sangat kesulitan karena teman-teman tidak mempunyai waktu yang fleksibel untuk belajar tersebut. Nah, biasanya teman-teman akan meninggalkan tersebut, akan tidak nggak apa-apa deh hari ini nggak latihan gitu. Tapi sebenarnya itu cara yang tidak efektif, walaupun memang teman-teman mempunyai komitmen dalam diri teman-teman itu 1 hari 2 jam karena saking semangatnya. Jika seperti itu sangat tidak efektif karena teman-teman mulainya dari yang terbesar dulu. Seharusnya jika teman-teman mempunyai komitmen, maka teman-teman harus memulainya dari waktu yang sangat sederhana agar jika teman-teman mempunyai kesibukan, teman-teman bisa dan tidak merasa terbebani dengan kesibukan teman-teman tersebut. Jika setiap hari teman-teman menulis 10 menit, maka teman-teman jika mempunyai kesibukan akan sangat tidak merasa terbebani karena wah ini hanya 10 menit nih. Jadi teman-teman setiap hari belajar tahsin selama 10 menit dan waktu tersebut teman-teman bisa selama 30 hari. Teman-teman mencobanya selama 30 hari dalam waktu 10 menit. Jika dalam waktu 30 hari teman-teman sudah konsisten melakukan latihan tersebut, maka teman-teman bisa menaikkan intensitas waktunya. Teman-teman bisa menambah waktu tersebut menjadi 15 menit, 20 menit, sampai dengan seterusnya. Baiklah Sobat Qurani, itulah pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.